Eka Safitri dari Departemen THT KL FK Unhas akan membawakan materi mengenai gangguan pendengaran. Di sini kita lihat sedikit bagaimana transmisi daripada pendengaran waktu proses transmisi, yaitu dari kohlea suara itu melalui auditory nerve ya, jadi nervus auditory, kemudian melalui nukleus cochlearis, kemudian ke lateral lemniscus, inferior colliculus, kemudian ke cortex auditory, sehingga tentu pendengaran itu bukan telinga tetapi otak ya. Jadi diproses di otak baru bisa kita mendengar suara. Kemudian apa saja yang perlu ditanyakan anamnesis pada pasien yang gangguan pendengaran, yaitu perlu ditanyakan pendengarannya ini menurun bagaimana, apakah tiba-tiba, perlahan, kemudian mulai terjadinya kapan, apakah bisa dibedakan kanan atau kiri atau kedua-duanya, kemudian apakah ada keluhan telinga berbunyi atau tinnitus, disebut tinnitus ya, telinga berbunyi. Kemudian kita tanya pasiennya, misalnya dia habis kerja di perusahaan, dia terpajan bising, kalau dia belum lebih dari 14 jam, maka kita belum melakukan pemeriksaan pendengarannya. Kemudian rasa kurang nyaman, apakah ada ketika mendengar bunyi, misalnya makin kurang enak, misalnya kalau ada suara yang keras. Kemudian apakah ada riwayat keluar cairan. Kemudian apakah ada rasa penuh di telinga ya. Karena rasa penuh di telinga banyak ininya, misalnya tadi pada otitis media efusi sering rasa penuh di telinga, tetapi kita lihat di membran intak ya, meatus bersih, tetapi kita perlu periksa telinga tengahnya. Kemudian riwayat trauma, apakah ada benturan atau pernah mengorek-ngorek telinga sebelumnya. Kemudian tentu riwayat pemakaian obat ototoksik ya, sehingga kita perlu melihat efek obat-obat ototoksik sebelum menggunakannya, sehingga kalau ada keluhan maka kita bisa memeriksakan dulu baru bisa kita lanjutkan obatnya. Kemudian riwayat gangguan pendengaran pada keluarga, apakah ada keluarga juga yang lahir anaknya misalnya gangguan pendengaran. Nah, kita melihat hubungan dengan genetiknya. Kemudian gangguan keseimbangan, karena alat tadi kita lihat kohlea dan kanalis semisirkularis itu satu organ ya, jadi sangat berdekatan sehingga sering bersama-sama dengan gangguan pendengaran, yaitu gangguan keseimbangan. Kemudian riwayat penyakit yang sebelumnya yang pernah diderita. Kemudian baru kita melakukan otoskopi, kita melihat apakah ada serumen, ada benda asing ataupun ada benjolan pada liang telinga. Kemudian apakah ada cairan di telinga. Kemudian kita perlu melihat dinding daripada liang telinga, ada merah, bengkak atau edem. Kemudian gendang telinganya ya, ada perforasi atau intak. Kemudian untuk S1 untuk audiologinya adalah tes Garputala, itu termasuk level 4 untuk mengetahui jenis ketuliannya, apakah pasien normal, masih normal, konduktif atau sensorineural. Jadi yang paling kita gunakan adalah tes Weber sebagai screening dan mudah dilakukan.
maka ditaruh di vertex. Jadi kita bunyikan dulu ya, kita sentuh kaki garpu tala, kemudian kita taruh di vertex. Tapi sebelumnya kita harus menanyakan pasien apabila ada yang lebih keras kemana, ke kiri, ke kanan, atau sama. Jadi kalau dia telinga kirinya rasa ada keluhan rasa penuh atau kurang dengar, apabila kirinya ada keluhan kurang dengar, kemudian kita lakukan Weber, dan kiri yang lebih keras, lateralisasinya ke kiri, artinya telinga kirinya adalah gangguan konduktif. Tapi kalau lateralisasinya atau suaranya lebih keras di sebelah kanan, maka yang kiri tadi yang ada gangguan adalah sensori neural. Jadi jenis ketulian bisa diketahui dengan garpu tala. Kemudian setelah itu kita bisa juga melakukan Rhine dan swabah, tetapi untuk screening kita gunakan tadi Weber yang terpenting. Kemudian adalah pemeriksaan audiometri. Ini apabila kita melihat ada gangguan, maka kita konsul atau rujuk untuk dilakukan pemeriksaan audiometri ya. Dan untuk audiogramnya adalah level 4 juga buat dokter umum. Jadi kita harus bisa melihat ini ya, bahwa ini adalah gangguan konduktif ya. Jadi ada airborne gap ini, kemudian hantaran tulangnya masih normal. Kemudian ini telinga kanan, ini telinga kiri ya. Kemudian kalau ini jadi sudah sangat turun ya. Jadi ini sensori neural. Jadi ini tanda panah bahwa bone-nya, hantaran tulangnya bukan masih di bawah dari ini, tapi kemampuan alat sampai di sini. Jadi di panah turun ya. Jadi ini suatu tanda yang sangat berat, gangguan sensori neural. Nah, di sini kita lihat jenis pendengaran. Jadi ini normal. Jadi di atas 25 ya, ini garis merah 25 desibel, ini normal. Kemudian tuli konduktif atau gangguan konduktif. Kemudian ini tuli sensori neural, dan ini adalah tuli campuran. Jadi tuli sensori neural itu berhimpit antara hantaran udara dan hantaran tulang. Tetapi hantaran tulang sudah tidak normal ya. Kalau konduktif, hantaran udara turun, tetapi hantaran tulang masih dalam batas normal. Jadi itu yang konduktif. Kemudian ini kriterianya. Jadi tadi saya katakan di atas 25 itu mulai ada ya. Jadi mild sampai 40, kemudian moderate sampai 55, kemudian sedang beratnya sampai 70. Jadi 70 sampai 90 ini adalah berat atau severe ya. Kemudian ini yang profound. Jadi untuk severe dan profound, ini tentu kita hindari karena tadi saya katakan kalau dia sudah ada gangguan di sini, maka sering alat bantu dengar itu sudah tidak mempan. Digunakan alat bantu dengar yang di belakang telinga, sehingga untuk melihat masih bisa atau tidak, kita lakukan lagi pemeriksaan yaitu speech audiometry. Ini speech audiometry ya, kita lakukan lagi untuk mengetahui masih respon tidak dengan alat bantu dengar. Biasanya pada pasien-pasien yang gangguan berat dan sangat berat itu yang kita perlu lakukan agar kita bisa mengetahui apakah memang dia masih nyaman dengan alat bantu dengar yang biasa, yang di belakang telinga, konvensional, atau dia sudah harus menggunakan implan cochlea. Ini gambar
adalah pemeriksaan pada yang objektif, artinya bisa pada bayi ataupun orang yang tidak sadar. Jadi tentu kita tidak bisa melakukan garputala ataupun audiometri, tetapi kita pada bayi kita lakukan dengan pemeriksaan timpanometri yang high frekuensi. Kita melihat apakah telinga tengahnya normal atau tidak ya. Ini alatnya timpanometri. Kita melihat telinga tengah bagaimana. Kemudian untuk mengetahui apakah telinga tengahnya normal atau ada cairan, kalau tipe B biasanya otitis media efusi, maka dia grafiknya timpanogramnya tipe B. Kemudian OAE untuk mengetahui outer hair cell, autoacoustic emission untuk melihat outer hair cell-nya dengan probe plastik ini. Kita lihat 5 menit kita sudah dapat mendeteksi bagaimana outer hair cell-nya. Sudah bisa pada bayi umur 2 hari sudah bisa kita lakukan pemeriksaan objektif dan tidak ada intervensi. Kemudian baru ABR atau BIRA dan ISSR. Jadi kita tahu ambang dengarnya berapa ini. Kemudian ISSR, jadi kita mencari gelombang 5 di sini. Di frekuensi berapa gelombang 5-nya, itulah ambang dengar. Kemudian ISSR menentukan tiap frekuensi berapa ambangnya. Jadi misalnya frekuensi 500 berapa ya. Untuk lebih terperinci, biasanya apabila pasien ada gangguan pendengaran kita lanjut ISSR agar bisa dilakukan untuk penggunaan alat bantu dengarnya, yang mana yang digunakan sesuai hasil daripada ISSR tiap frekuensi berapa ambang dengarnya. Demikian video pembelajaran tentang gangguan pendengaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.